Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa sedang mengejar generasi berikutnya. Kemampuan mereka akan memiliki mock-up dari bahasa Spanyol Franco-Jerman. Bagian jet siluman dari sistem udara tempur masa depan atau FCAS telah diluncurkan di Paris Air Show pada bulan Juni. Itu terjadi sekitar setahun setelah bersatu. Kerajaan menampilkan model platform badai di pertunjukan udara Vanborough di seberang Atlantik. Angkatan Udara dan Laut AS berencana untuk mengembangkannya sendiri. Kemampuan dominasi udara generasi berikutnya. Kemampuan bertahan melawan pertahanan udara musuh yang canggih diharapkan menjadi kebutuhan utama dari sistem 6 generasi yang mungkin dimiliki untuk berhadapan dengan musuh tingkat lanjut seperti Cina atau Rusia. Kita akan membicarakan pesawat dan perkembangannya hari ini. Anda akan mengetahui negara mana yang membuat pejuang super, mengapa mereka membutuhkannya, apa yang mereka persiapkan sekarang. Saatnya menyukai video ini dan mulai menonton pengembangan video kami dari pejuang 6 generasi. Korea Selatan mulai merakit prototipe dari apa yang akan menjadi jet tempur pertama yang dikembangkan secara lokal di negara itu. Proyek KEX bernilai 7,3 miliar dolar Amerika Serikat. Korea telah bekerja sejak akhir 2015 untuk mengembangkan mutakhir yang ditanam di dalam negeri. Pesawat tempur untuk menggantikan armada jet F-4 dan F-5 yang menua. Jet tempur tersebut diharapkan akan diluncurkan secara resmi pada bulan April tahun 2021. Korea Selatan mengharapkan untuk mengerahkan 120 pesawat ke dalam layanan pada tahun 2032 menggantikan McDonnell Douglas yang semakin tua. F-4D dan Northrop F-5 total 6 prototipe akan dibangun untuk menjalani pengujian hingga model produksi KEX mulai beroperasi pada tahun 2026. KEX adalah 4,5 jet tempur generasi dengan rencana masa depan untuk konversi generasi kelima. Itu sudah memiliki ruang yang dialokasikan untuk gudang senjata internal dan perangkat lunak. Perkembangan ini mencerminkan hal ini pada bulan Juni. Penerbangan disampaikan pertama. Mesin F-414 untuk mesin jet bermesin ganda akan mengirimkan 15 F-414 tambahan untuk memberi daya pada 6 prototipe pesawat. Dirancang untuk dapat terbang dengan kecepatan Mach maksimum 1,81 dengan jangkauan terbangnya mencapai 1.800 mil. Itu memiliki kemiripan luar dengan generasi kelima F-35A. Menurut Kai dengan muatan maksimum 17,000 pound, pesawat tempur ini mampu memasang 10 pot untuk rudal. Dan bahan bakar barel itu akan mampu membawa beberapa jenis udara ke udara. Rudal Prahara adalah salah satu yang paling di Inggris. Upaya teknologi yang ambisius dan dirancang untuk memberikan hasil yang sangat maju. Sistem udara tempur yang dapat disesuaikan untuk mulai beroperasi mulai pertengahan tahun 2030-an. Pesawat tempur generasi berikutnya yang merupakan bagian dari udara tempur yang lebih luas. Sistem akan mengeksploitasi teknologi baru sebagaimana mereka berevolusi untuk menanggapi perubahan sifat ruang pertempuran, menangani ancaman berteknologi tinggi dan kompleks yang semakin meningkat. Dalam konflik seperti yang dikatakan Leonardo sebagai badai, akan dapat mengumpulkan dan memproses yang setara dengan lalu lintas internet A. Kota besar setiap detik menawarkan pilotnya A. Tingkat kesadaran situasional yang positif tak tertandingi. Sesuai dengan nafas kesadaran Bae bertujuan untuk menciptakan apa yang mau. Efektif menjadi kokpit virtual yang akan digunakan pilot dalam hubungannya dengan A. Mirip dengan antarmuka augmented reality dengan F-35. Pilot akan dapat menyesuaikan setiap aspek kokpit di sekitar mereka. Menggunakan saklar digital yang dapat dengan cepat dipetakan ulang untuk melayani berbeda peran antarmuka helm dan kepala up. Layar akan memungkinkan pilot untuk menempatkan informasi yang mereka butuhkan. Di mana mereka dapat menggunakannya. Kebanyakan orang Jepang sedang membangun jet tempur siluman generasi berikutnya. Dari Jepang sendiri telah memilih Mitsubishi Heavy Industry sebagai kontraktor liga untuk jet tempur baru negara itu. Pesawat tempur bernama Vex akan terbang pada tahun 2028.
Dengan produksi yang dijadwalkan pada tahun 2030-an, pesawat tempur baru akan menggantikan F-2. Juga dibangun oleh Mitsubishi dan akan menggabungkan Aerospace Amerika. Teknologi dan mengetahui bagaimana berita datang saat Jepang menghadapi penuaan. Jet tempur bermasalah selama puluhan tahun di negara dioperasikan F-15J. Pesawat tempur versi lokal dari F-15 Eagle. Phantom F-4J yang sudah ketinggalan zaman dan F-2 Jepang dimaksudkan untuk membeli Lockheed F-22 Raptor, tetapi rencana tersebut digagalkan oleh penerapan larangan ekspor di petarung berteknologi tinggi. Jadi seperti apa faks itu? Pesawat tempur akan menggabungkan desain siluman, dan Jepang telah menekankan interoperabilitas dengan petarung Amerika. Jet satu prioritas adalah pertempuran udara ke udara. Karena Jepang sudah akan mengoperasikan F-35 sebagai multi-role air-to-air dan pesawat tempur udara ke darat. Jepang juga akan memprioritaskan jarak jauh, yang akan membantu faks terbang dari pangkalan yang lebih dekat ke pusat Jepang, dan masih menghadapi pesawat tempur China yang beroperasi di dalam dan sekitar Laut Cina Timur. Pesawat tempur kemungkinan akan dipersenjatai rudal udara ke udara baru gabungan muatan lain yang mungkin termasuk rudal anti kapal jarak jauh Amerika, kebuntuan udara ke permukaan, rudal jarak jauh dan senjata hipersonik udara ke darat. Jet tempur rahasia Angkatan Udara baru akan datang dengan R-2D2 Udara AS. Rahasia kekuatan jet tempur baru yang dirancang, dibangun dan diuji hanya dalam 1 tahun akan menampilkan beberapa jenis buatan intelijen kopilot algoritma komputer yang dipercaya manusia. Pilot dapat diandalkan untuk melakukan tugas penting di udara. Angkatan Udara sangat bungkam tentang generasi ke-6. Pejuang hanya mengkonfirmasikan itu ada dan itu terbang ke suatu tempat, tapi beberapa petunjuk tentang NAT telah menetes keluar sejak pengumuman awal, seperti kopilot berbantuan AI bisa mengambil tugas yang relatif sederhana seperti pemantauan komunikasi, ancaman keamanan jaringan dan navigasi. R-2U yang mengambil alih dan mengikat navigasi dan sensor U-2 untuk mencari peluncur rudal, tampaknya berada di ujung yang lebih canggih dari spektrum teman kokpit AI. Sementara pilot manusia dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas yang diperuntukkan bagi manusia, seperti menerbangkan pesawat yang mengizinkan pelepasan senjata, menyetujui perubahan rencana penerbangan dan berkomunikasi dengan manusia lain di rumah, dasar, di udara dan di tanah air. Bahkan dapat membebaskan pilot untuk paling banyak menggunakan alat penting yang tersedia untuk pikiran dan imajinasi manusia, untuk melihat situasi yang berkembang dan mengubahnya menjadi keuntungannya. China membangun pembom siluman baru jika kita khawatir Xion H-20. Industri pesawat terbang Cina terus maju dengan Xian H-20 merupakan pembom strategis canggih yang dapat mengancam kemampuan Amerika. Kekuatan proyek di wilayah Asia Pasifik tidak ada foto atau rekaman yang diverifikasi dari setiap prototipe H-20 yang mungkin, tetapi semua yang diketahui publik tentang pesawat mengisyaratkan desain badan pesawat sayap terbang yang luas, mengingatkan pada pembom generasi berikutnya termasuk B-21 Raider. Seperti halnya dengan pesawat tempur generasi J-25 baru Cina, hal itu sepenuhnya mungkin. Prototipe H-20 atau bahkan batch serial awal dapat dikirimkan dengan mesin yang lebih tua, tetapi dapat diandalkan sebagai ukuran sementara hingga yang baru. Mesin yang lebih canggih sepenuhnya bersertifikat dan diproduksi secara massal. Drone Raven X Avom menawarkan peluncuran cepat ke orbit rendah bumi. Drone Evenings Raven X yang berbasis di Alabama berencana untuk menawarkan kepada kami kekuatan luar angkasa dan pelanggan lain meluncurkan ke orbit bumi rendah dalam waktu 3 jam setelah penugasan. Drone berukuran 80 kaki 55.000 pon dengan lebar sayap 60 kaki adalah memiliki tahap kedua dan ketiga yang akan membawa muatan hingga 11.000 pon. Peluncuran debut Raven X untuk muatan keamanan nasional dijadwalkan terjadi pada paruh kedua tahun depan untuk peluncuran kecil yang gesit. Misi normalizer operasional dari Pelabuhan Luar Angkasa Cecil di Jacksonville,
Evan sepenuhnya berfokus pada peluncuran responsif cepat ke luar angkasa. CEO dari harga komersial Avaming untuk peluncuran khusus Raven X adalah antara $4 juta dan $8 juta. Sebagai Angkatan Udara Amerika Serikat dan Angkatan Ruang Angkasa memeriksa berkembang biak LEO konstelasi satelit kecil untuk memenuhi kebutuhan keamanan nasional. Dengan sebagian kecil dari biaya keamanan nasional tradisional yang lebih berat. Satelit pesawat bertenaga nuklir yang akan kita gunakan untuk menjelajahi Jupiter. Kunci untuk eksplorasi antar bintang menjadi selebaran bertenaga nuklir yang berputar-putar. Jupiter secara unik cocok untuk jenis ini. Eksplorasi itu karena planet ini menawarkan beberapa fitur yang membuatnya sangat tahan terhadap campur tangan manusia kita. Seberapa dekat kita dengan Jupiter? Mari kita periksa raksasa gas. Itu hampir lebih banyak bintang daripada planet di antara planet-planet di tata surya dan satelitnya Jupiter adalah layak target eksplorasi karena memiliki atmosfer yang kental. Cocok untuk penerbangan AERODINAMIS, tidak ada permukaan padat yang dapat dibentuk. Terkontaminasi setelah misi berakhir dan data atmosfer untuk perancangan. Flyer adalah atmosfer Jupiter yang tersedia di sisi lain. Terlalu tebal sehingga kita pada dasarnya bisa terbang biasa.